Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Mudrika SPD, Guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di SMP Negeri 19 Malang, sekaligus mahasiswi dalam jabatan kategori 2, batch 2 tahun 2023 di LPTK Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan nomor peserta 357356000907 dan nomor induk mahasiswa 2301091100569. Berikut adalah video praktik pembelajaran yang saya laksanakan pada hari Kamis tanggal 1 Februari 2024 di SMP Negeri 19 Malang sebagai prasyarat untuk mengikuti uji kinerja. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Pagi ini semuanya bahagia ya? Bahagia. Alhamdulillah, hari ini kita ketemu lagi untuk pelajaran pendidikan agama Islam. Materinya kita sekarang bab ke-7, yaitu mawas diri dan introspeksi dalam menjalani kehidupan. Sebelum kita mulai, minta tolong ketua kelasnya untuk memimpin berdoa. Ke depan. Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas sholihin. Berdoa selesai. Setelah berdoa, ada kebiasaan yang selalu kita laksanakan, yaitu membaca surat-surat pendek. Untuk hari ini pembacaannya adalah surat Quraisy. Sudah hafal anak-anak semuanya? Sudah. Kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lihilafi Quraisy, ilafihim rihlatash shita'i was-shayf, falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf. Shadaqallahul adzim. Terima kasih, semoga doa dan surat-surat yang kita baca kita bisa memberikan pahala. Silahkan dicek atributnya apa sudah lengkap? Ya. Terus sudah rapi semua? Apakah ada sampah-sampah yang berserakan di sekitarnya? Silahkan dilihat. Oke, sekarang dilihat kanan kirinya, ada temen yang nggak masuk hari ini? Siapa yang nggak masuk? Hadir. Kenapa? Sakit. Semoga yang sakit kita doakan pulang. Sembuh. Oke, sudah siap anak-anak? Siap. Mana semangatmu? Ini semangat.
Duduknya yang nyaman biar sampean selama pembelajaran nanti tidak terganggu ya. Ya semaksimal mungkin. Sebelum kita mulai pembelajarannya, ini adalah motivasi yang akan saya sampaikan untuk kalian semuanya. Ini motivasinya dari hadis At-Tabari, ya kan? Mujahid rahimahullah berkata, setiap hamba beriman akan dijaga oleh malaikat yang menjaganya ketika tidur dan ketika bangunnya dijaga dari gangguan jin, manusia dan hewan berbisa. Tidaklah ada gangguan yang datang melainkan yang mengatakan ada sesuatu di belakangmu, kecuali ada sesuatu yang Allah izinkan akan menimanya, maka pasti jadi ketetapan yang tak mungkin terjadi. Jadi malaikat itu akan menjaga siapa? Orang yang beriman. Sampai ini dijaga sama malaikat apa enggak? Semoga kita jadi orang yang beriman yang selalu menjalankan perintah Allah, tidak menjauhi larangan Allah, dan kita bisa jaga malaikat. Kenapa saya bahas malaikat? Karena pembahasan hari ini adalah tentang iman kepada malaikat. Oke. Coba tegaskan. Minggu kemarin kita membahas apa? Minggu kemarin itu pembahasan kita adalah di bab yang ke-6, yaitu tentang apa? Alam semesta, ya kan? Alam semesta itu kemarin yang berhubungan dengan elemen Al-Quran hadis. Pembahasannya tentang iman apa? Dan iman yang dibahas adalah tentang Al-Quran hadis, surat Al-Anbiya dan surat Al-A'raf. Masih ingat pembahasan yang minggu kemarin? Masih. Kita sebagai manusia yang diciptakan oleh Allah harus selalu taat kepada Allah, karena kita itu sangat kecil sekali karena Allah menciptakan semua ini. Gitu ya. Untuk pembahasan yang bab 7, elemennya adalah elemen akidah. Akidah itu capaian pembelajarannya yaitu sampean agar bisa mempelajari ke-6 rukun iman. Rukun iman ada berapa? 6. Ya. Rukun iman yang pertama iman kepada Allah. Yang kedua iman kepada malaikat. Yang ketiga iman kepada kitab suci Allah. Yang keempat iman kepada Nabi dan Rasul. Kemudian yang kelima iman kepada hari kiamat. Yang terakhir iman kepada di semester 1 kemarin kita sudah membahas Asmaul Husna yang berhubungan dengan iman kepada Allah. Di semester 2 yang kita bahas sekarang adalah iman kepada malaikat. Apa yang dapat kita pelajari dari fungsi iman kepada malaikat? Kira-kira dari tahu? Belum ya, karena kita belum belajar. Saya hanya tahu nama-nama malaikat sama tugasnya karena sudah pernah dibahas di SD dulu ya atau di MI ya. Tapi untuk fungsinya yang lebih lengkap kita masih belum mempelajari. Kira-kira hikmahnya juga, sama kalau sama malaikat bisa ketemu enggak? Belum tahu hikmahnya. Padahal sebenarnya sudah dirasakan, cuman kita belum tahu apa sesungguhnya hikmahnya juga ya. Itulah yang akan kita pelajari hari ini. Oke. Selanjutnya agar kita bisa fokus, kita tolong semuanya sampai relax. Ambil nafas, tangannya di bawah aja, enggak apa-apa. Mas kita, enggak tolong. Relax ya. Ambil nafas. Kalau saya bilang ambil nafas, berarti nggak boleh keluarkan dulu. Habis itu ditahan, baru nanti dikeluarkan. Ambil nafasnya dari hidung, nanti mengeluarkannya dari mulut. Bisa ya? Ambil nafas bersama. Tahan. Keluarkan. Sekali lagi. Ambil nafas. Tahan, keluarkan. Sudah lumayan relax? Oke. Mana semangatmu? Ini semangatku. Mana semangatmu? Ini semangatku. Sudah semangat semua? Sudah. Kita lanjutkan untuk materi hari ini. Tujuan pembelajarannya ya.
Kalau materinya kita tentang bab 7 tadi, mawas diri dan introspeksi dalam menjalani kehidupan. Tujuan pembelajaran hari ini adalah melalui metode tanya jawab dan diskusi, peserta didik layak dalam menghubungkan fungsi iman kepada malaikat dengan aktivitas kehidupan. Gitu ya. Jadi yang akan kita bahas hari ini menghubungkan fungsi malaikat dengan kehidupan sehari-hari. Gitu ya. Selanjutnya pembelajaran hari ini yang akan kita lakukan apa saja? Nanti ada mengamati video, ya kan? Kemudian bertanya jawab tentang video. Selanjutnya ada asesmen kognitif menggunakan form. Terus kemudian ada diskusi kelompok, ya, diskusinya baru teman-teman satu kelompok. Kemudian presentasi, ada penilaiannya, keterampilan nanti selama diskusi dan selama presentasi. Kemudian diakhiri dengan asesmen kognitif, nanti ada penilaian menggunakan akun quizzes. Jadi nanti sampai bisa melihat nilainya langsung terpampang di layar, gitu ya. Sudah siap pembelajaran hari ini? Kita lanjutkan untuk kegiatan ini. Saya minta tolong bukunya disiapkan semuanya, ya. Catat hal-hal yang penting yang ada dalam buku, ya. Jadi di sini kami benar-benar mengamati apa isi dari video yang berhubungan dengan fungsi beriman kepada malaikat dalam kehidupan, gitu ya. Jadi sampai amati dengan baik, catat hal-hal penting yang nanti akan kita buat tanya jawab setelah video selesai. Jadi pahami anak-anak? Silakan menyimak dengan seksama. Mohon untuk tidak berisik ya. Jadi biar suaranya jelas. Assalamualaikum anak-anak, ketemu lagi dengan Bu Mudrika pada pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Kali ini kita akan mempelajari materi bab ke-7 kelas 7 pada semester genap, yakni mawas diri dan introspeksi dalam menjalani kehidupan. Silakan disimak baik-baik. Yang pertama, pengertian iman kepada malaikat. Apakah kalian tahu malaikat itu siapa? Ya, malaikat adalah makhluk ciptaan dari Allah. Iman kepada malaikat adalah mempercayai dan meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan malaikat yang diberi tugas untuk mengatur alam dan mengurus perjalanan alam semesta dan tugas tertentu lainnya. Iman kepada malaikat termasuk rukun iman yang kedua. Malaikat adalah makhluk Allah yang diciptakan dari ilahi atau cahaya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka bertugas untuk mengurusi berbagai urusan yang diperintah oleh Allah. Selanjutnya adalah dalil iman kepada malaikat. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ. Surah Al-Anbiya ayat 19. Dan miliknya siapa yang ada di langit dan di bumi, dan malaikat-malaikat yang di sisinya, tidak mempunyai rasa angkuh untuk menyembahnya dan tidak pernah merasa letih. Jadi malaikat adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah yang tidak mempunyai rasa angkuh dan tidak punya rasa letih untuk selalu menyembah dan beribadah kepada Allah. Kemudian malaikat pikiran yang jernih dan lurus, sedangkan jin dan manusia pikiran yang berubah-ubah, kadang jernih, kadang kotor. Itulah beberapa perbedaan antara malaikat, jin dan manusia. Malaikat Atid mencatat amal buruk manusia, malaikat Malik menjaga pintu neraka, malaikat Ridwan menjaga pintu surga. Itulah tugas-tugas dan nama-nama malaikat.
Selanjutnya perilaku beriman kepada malaikat, yaitu rendah hati. Berikut adalah contoh perilaku iman kepada malaikat yang bisa kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu selalu mencari dan memohon hidayah serta bersyukur, berusaha dengan maksimal untuk mencari rezeki yang baik dan halal, selalu memohon kepada Allah atas segala perlindungan dari segala musibah, berusaha mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian, selalu memohon kepada Allah agar dilapangkan di alam kubur dan diringankan dari siksa kubur, selalu memiliki niat baik di dalam segala perbuatan, baik ucapan maupun perbuatan, menjauhi niat buruk, perkataan kotor dan perbuatan yang jelek, dan menjauhi perilaku tercela, selalu memohon kepada Allah agar terhindar dari siksa api neraka, dan selalu memohon kepada Allah agar masuk surga dengan ridhonya. Tadi ada hal penting yang dicatat, ada yang perlu ditanyakan. Tadi pembahasannya tentang apa? Malaikat itu apa sih malaikat itu? Untuk mengurusi berbagai urusan yang diperintah oleh Allah. Tugas masing-masing. Yang perlu kita ketahui atau yang wajib kita ketahui berapa jumlah malaikat? 10 malaikat. Apa saja malaikatnya? Jibril, Mikail, Israfil, Munkar, Nakir, Raqib, Atid, Ridwan, Malik. Coba dari ke-10 malaikat tadi, apa yang bisa kita lakukan untuk meminimalisir dia? Jadi, misalkan untuk malaikat Mikail, apa yang bisa kita lakukan? Ini banyak hal yang bisa kita lakukan sesuai dengan tugasnya para malaikat tadi. Ya, jadi itu yang akan kita pelajari hari ini. Setelah sangat kita tadi ada kepolisian, Dalil juga ya. Berarti dalilnya surat apa? Ayat 9. Jadi memang di situ ada ayat khusus memang menjelaskan kalau Allah itu benar-benar menciptakan malaikat dari cahaya. Kalau setan diciptakan dari apa? Api. Dari api. Sedangkan manusia diciptakan dari apa? Tanah. Beda semua ya. Jadi sudah berbeda ciri-cirinya juga ya. Kalau malaikat sama jin sama-sama makhluk gaib. Tapi malaikat tidak punya nafsu seperti jin dan manusia. Kalau manusia sama jin punya sama-sama punya nafsu, sama-sama makan, minum, ya kan? Kemudian juga berkeluarga, sedangkan malaikat tidak berjenis kelamin, tidak beranak dan tidak diperanakan. Jadi malaikat memang khusus diciptakan oleh Allah untuk taat, untuk melaksanakan perintahnya Allah. Gitu ya. Terus tadi beberapa cerminan iman kepada malaikat tadi apa saja? Rendah hati, tidak sombong. Karena apa? Malaikat yang sangat taat saja loh, ya kan? Tidak ada yang sombong bahkan kita. Sedangkan manusia yang kadang taat, kadang tidak, ya kan? Kita aja masih kadang ada rasa sombong, jangan. Karena memang kalau kita lihat malaikat itu seperti apa ya? Ya Allah, malaikat itu tidak ada celahnya sama sekali. Jadi memang bertaat, gak main selek kanan, gak main selek kiri, lurus. Diciptakan oleh Allah ketika diciptakan malaikat sujud itu diciptakan dan diciptakan sampai kiamat itu akan sujud terus. Karena memang tidak punya kasih. Kan gampang buat dia. Jadi itu makhluk yang memang kuat, ya. Malaikat itu bisa jadi inspirasi buat kita manusia dan kita sebagai taat kepada Allah. Jangan sampai kita inspirasinya kepada setan. Setan itu awalnya itu apa kita malah dari malaikat. Tapi setan punya satu hal yang nggak sehat. Setan punya rasa sombong. Itu yang menyebabkan setan diusir dari surga. Karena setan itu sombong, tidak mau menghormati Nabi Adam. Perintahnya Allah diabaikan, tidak mau dijalani. Orang yang sombong itu adalah sebagian dari teman-temannya setan. Semoga kita terhindar dari sifat sombong.
Kalau sekarang kita belajar, tapi tanpa disertai dengan ketaatan, alhamdulillah ya. Jadi harus tetap beriman, tetap melaksanakan perintah Allah, tidak melaksanakan, tidak melanggar aturannya Allah. Salah satunya tidak meninggalkan kewajiban, yaitu sholat 5 waktu minimal itu dulu. Selanjutnya berbuat baik kepada orang tua, kepada guru, kepada teman, ya. Dari video tadi apa ada hal yang bisa kalian simpulkan? Ada apa? Ayo, siapa yang bisa menyimpulkan satu kali dulu? Oke. Menerangkan tentang pengertian malaikat, dalil malaikat, dan nama-nama beserta tugas malaikat. Oke, mungkin ada yang lain? Saya Oke, Mbak Nadia. Tentang sifat dan perilaku malaikat, perbedaan antara malaikat, jin dan manusia. Oke, ada lagi? Ya. Beriman perilaku, beriman kepada malaikat dan contoh perilaku beriman kepada malaikat dalam kehidupan sehari-hari. Oke, terima kasih yang sudah menjawab. Dari ketiga temanmu tadi, ada yang bisa menyimpulkan dari semuanya yang kita bahas pada video tadi? Saya Bu. Oke, silakan Mbak Zia. Menerangkan tentang pengertian beriman kepada malaikat, dari malaikat, sifat dan perilaku malaikat, nama dan tugas malaikat, perbedaan antara malaikat, jin dan manusia, serta cerminan beriman kepada malaikat dan contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Oke, terima kasih. Kita beri kelas. Sekarang ada asesmen kognitif, silakan sekian Mbak. Dari situ bisa benar? Silakan dikerjakan. Itu ada asesmennya itu tentang sikap spiritual. Jawab dengan jujur sesuai yang kalian lakukan. Ada pertanyaan yang perlu jawab ya atau tidak. Kalau memang sampai belum pernah melakukan atau lebih banyak tidak melakukan, maka dijawab tidak. Itu ya. Silakan dikerjakan. Saya tunggu 5 menit saja. Tulis namanya, tulis kelasnya, ini saja. Sudah selesai langsung ya? Sesuai dengan yang kalian lakukan, ya. Selanjutnya adalah pembagian kelompok, ya kan? Kelompoknya yang kemarin kita sudah sesuai dengan minat belajarnya sampai semua. Ini akan saya bagi menjadi 5 kelompok. Silakan kerjakan LKPD-nya, ya. Jadi disesuaikan dengan LKPD. Silakan dikerjakan diskusi dengan kelompoknya masing-masing, ya. Mulai dari sini. Coba dilihat dulu di LKPD-nya. Di situ nanti untuk yang lembar terakhir itu yang nanti buat presentasi. Jadi itu nanti sambil tulis nama kelompoknya di depan. Kelompoknya dilihat kelompok 1, 2, 3, 4, 5. Nama kelompoknya cuma di depan, cuma 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian silakan dikerjakan LKPD-nya sesuai dengan video tadi yang kita bahas ya.
Jadi dari video tadi yang bisa sampean tulis JLKPD apa, ya. Kemudian nanti untuk yang lembar terakhir dibuat presentasi di depan kelas. Nanti perwakilan 2 orang saja yang maju. Sudah selesai semua ya. Sekarang waktunya presentasi kelompok, mulai dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami berdua perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang fungsi iman kepada malaikat, munkar dan nakir dalam kehidupan sehari-hari. Munkar selalu memohon kepada Allah agar dirapatkan di alam kubur. Nakir selalu memohon kepada Allah agar diringankan dari siksa kubur. Dalil yang menjelaskan tentang malaikat munkar dan nakir adalah 1. Surah Ibrahim ayat 27. 2. Hadis riwayat Tirmizi. Sekian presentasi
dari kami berdua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih kelas dulu semuanya. Perwakilan dari kelompok Lina ingin mempresentasikan tentang fungsi menarik dan hiburan dalam kehidupan sehari-hari. Menarik memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diselamatkan dari neraka. Dua, memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar terhindar dari siksaan api neraka. Tiga, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar masuk surga dengan aman dan ketenangan dunia. Selalu melakukan perbuatan baik dan menghindari dosa. Surat yang menjelaskan tentang malaikat Malik, Quran surat As-Zukhruf ayat 77. Surat yang menjelaskan tentang malaikat Iqbal, Quran surat Az-Zumar ayat 73. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang fungsi iman kepada malaikat Israfil dan Israfil dan Israel dalam kehidupan. Malaikat Israfil. Sebagai orang yang beriman kepada malaikat Israfil, perilaku yang dapat diwujudkan adalah selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diselamatkan dari dalam menghadapi musibah dan huru-hara dunia maupun saat terjadinya hari kiamat. Dalilnya malaikat Israfil surat Az-Zumar ayat 68. Malaikat Israel berusaha mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian dengan berdoa agar terhindar dari siksaan saat maut. Dalil malaikat Israel Quran surah Az-Zumar ayat 11. Selanjutnya sekarang adalah asesmen cognitive. Silakan buka HP-nya semuanya. Bukunya ditutup ya, buku pakai ditutup ini untuk asesmen cognitive dikerjakan sesuai dengan kemampuan masing-masing. Tadi ada yang sudah saya kirim di grup WA atau langsung pakai kodenya yang ini. Silakan. Silakan masuk dulu ya. Nanti ada peringkatnya. Jadi yang paling betul banyak sama yang selesai ya.
Tujuan pembelajaran kita yaitu bisa menghubungkan si iman kepada malaikat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, coba yang pertama tadi malaikat Jibril, apa yang kita lakukan? Kita berusaha belajar dengan sungguh-sungguh untuk mencari ilmu. Kemudian malaikat Mikail berusaha mencari atau memperoleh rezeki yang halal. Malaikat Israfil berdoa memohon kepada Allah agar terhindar dari musibah dan kebenaran dunia. Terus malaikat Israel mempersiapkan diri dari kematian dosa. Apalagi tadi berdoa agar terhindar dari sakaratul maut. Kemudian kalau malaikat Munkar Nakir, apa tadi malaikat Munkar Nakir? Berdoa kepada Allah agar dilapangkan kuburnya dan terhindar dari siksa kubur. Rokib tadi apa? Berdoa kepada Allah agar selalu bisa melaksanakan amal-amal baik, amal soleh. Kalau malaikat Atid berdoa kepada Allah agar dijauhkan dari perbuatan tercela, perkataan kotor. Terus malaikat Malik tadi apa? Malaikat Malik tadi apa? Berdoa kepada Allah agar terhindar dari siksa api neraka. Yang terakhir malaikat Ridwan berdoa kepada Allah dan beramal soleh agar bisa masuk surganya Allah. Sampai di sini kesimpulannya bisa dipahami anak-anak? Alhamdulillah. Selanjutnya adalah kegiatan akhir yaitu ice breaking. Pembelajaran hari ini bagaimana perasaan kalian? Dan dia ngantuk ya? Silakan dikerjakan refleksinya menggunakan Google Forms. Oke, biar cepat selesai. Bagaimana perasaan kalian setelah mempelajari apa hari ini? Apakah ada hal baru yang
perhatikan dari yang kita pelajari hari ini, apakah sudah tumbuh rasa iman kepada malaikat? Walaupun kita tidak pernah melihat malaikat makhluk gaib, tapi tumbuhkan rasa iman, beriman kepada malaikat. Kalau kita meyakini malaikat-malaikat itu memang Allah ciptakan dengan tugas-tugas khususnya, dan kita bisa berdoa memohon dengan wasilah para malaikat tadi, tetap berdoanya kepada Allah. Ya. Jadi yang bisa kita lakukan adalah berdoa, berusaha melakukan hal yang terbaik, kemudian melakukan hal positif dalam kehidupan kita. Jangan berbuat maksiat, kita selalu taat kepada Allah agar seperti malaikat yang selalu taat kepada Allah. Gitu ya. Untuk pertemuan selanjutnya yang dibahas adalah tentang karakter positif, bagaimana cara menumbuhkan karakter positif dari kita beriman kepada malaikat. Itu yang dibahas pertemuan selanjutnya. Mungkin hari ini sampai sini dulu. Ada yang masih mau bertanya? Sudah bisa dipahami ya? Semoga hari ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Sebelum kita akhiri, minta tolong ketua kelas. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Berdoa selesai. Terima kasih. Kita ucapkan dulu hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga bermanfaat. Syukran katsir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.